Nah, sekarang ada beberapa filosofi doa yang harus kita cermati. Yang pertama dari Søren Kierkegaard, filosof eksistensial. Katanya Kierkegaard, prayer does not change God, but it changes him who praise. Jadi ada yang mengkritik doa itu, loh, kalau orang berdoa kemudian dikabulkan, itu apa berarti Allah berubah pendirian? Maksudnya Allah ini bisa dipengaruhi. Yaitu kalau dalam filsafat jawabannya banyak. Jadi yang pertama ya, Allah itu ada yang bilang enggak, Allah enggak dipengaruhi karena semuanya sudah dalam skenarionya Allah. Itu jawaban pertama. Termasuk kamu berdoa, itu skenarionya Allah. Kamu berdoa dan nanti dikabulkan, itu skenarionya Allah. Kalau Allah enggak ingin memberikan kamu A, batinmu tidak akan diarahkan untuk kamu berdoa meminta A. Kamu berdoa meminta A, itu memang dirancang oleh Allah, kamu besok akan dapat A. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, apa Allah bisa berubah atau tidak? Loh, enggak, pengetahuannya Allah itu beda dengan pengetahuan kita. Kita menyebutnya berubah, tapi sebenarnya enggak berubah. Allah itu menakdirkan alternatif-alternatif dan kita yang milih. Kayak minggu lalu ya. Jadi kita itu oleh Allah diberi pilihan-pilihan yang setiap pilihan ada efeknya. Ketika kita berdoa meminta sesuatu, ini sebenarnya sedang menghidupkan salah satu pilihan ini. Nah, mana yang kita pilih ya sesuai yang kita inginkan, dan itu yang jalan. Mana yang tidak kita pilih akhirnya tidak jadi aktual. Jadi itu kayak tombol-tombol, mana yang kita pencet itulah nanti yang nyala. Dan semuanya masih dalam kerangka ketentuannya Allah. Nanti ada yang bilang ini perspektif. Perspektif itu ya dari sisi Allah semua sudah ditentukan, tapi dari sisi manusia tidak. Pak, semuanya kan sudah takdir. Iya, dari sudut pandangnya Allah itu semua sudah diskenario, tapi kita tidak tahu skenarionya Allah yang mana. Kalau ada yang bilang, Pak, saya tidak usah ngapa-ngapain, kan kalau Allah menakdirkan sukses, ya nanti sukses. Oh, kalau kamu tidak ngapa-ngapain, kelihatannya Allah menakdirkanmu males. Ya, sederhananya kan begitu. Karena kita tidak tahu. Yang jelas kamu sekarang tidak ngapa-ngapain, berarti takdirmu sekarang jadi orang males. Besok ya tidak tahu. Yang semuanya kuasanya Allah. Dan gitu. Saya sering cerita, hidup ini untuk mempertautkan perdebatan Qadariyah sama Jabariyah itu, hidup ini ada modalnya, ada usahanya, ada hasilnya. Modal dari Allah, usaha dari kita, hasil kembali ke Allah lagi. Kita dikasih modal akal, berpikir atau tidak itu usaha kita, hasil pikiran apa itu Allah yang menentukan. Kita dikasih modal akal, belajar atau tidak di tangan kita, lulus atau tidak di tangan Allah. Cuma kalau kita belajar, ada kemungkinan lulus, ada kemungkinan tidak di tangan Allah. Hanya saja kalau kita tidak belajar, kemungkinannya cuma tidak lulus. Nah, ini logika ini kalau di ilmu teologi namanya ini sunnatullah. Jadi sunnatullah itu kalau kamu belajar bisa lulus, bisa enggak. Dan itu kembali ke Allah. Tapi kalau kamu enggak belajar ya kemungkinannya enggak lulus. Kayak kalau kamu kawin bisa punya anak, bisa enggak punya anak. Tapi kalau kamu enggak kawin ya kemungkinannya tinggal enggak punya anak. Kalau punya anak berarti
Ya kawin, bukan nikah loh ya, tadi contohnya kawin. Orang kawin itu kan bisa punya anak, bisa tidak punya anak. Oke, jadi prayer, nah katanya Kierkegaard, prayer does not change God, but it changes him who prays. Jadi orang yang berdoa itu kamu tidak usah mikir, Pak ini mengintervensi Allah, ini mengubah Allah. Tidak usah mikir ke sana. Doa itu yang jelas mengubahmu yang berdoa. Tadi loh, doa itu membuat orang sadar tentang dirinya yang banyak kelemahan, yang tidak pantas sombong, yang mau tidak mau butuh pertolongannya Allah untuk memenuhi semua yang diinginkan. Ini loh yang berubah. Dari manusia yang merasa bisa apa-apa, sekarang tahu bahwa dirinya lemah. Nah itu kan nanti mengubah total perilaku. Makanya it change him who prays. Kamu akan berubah. Orang yang sadar dengan doa, sadar hakikat doa, tidak mungkin sombong. Kalau ada orang sombong kok masih berdoa, itu kontradiktif. Katanya kamu kuat, katanya kamu jago, kok masih minta-minta. Katanya kamu pasti benar, katanya kamu orang besar, katanya kamu sudah. Kok masih minta-minta, itu kontradiksi. Orang yang berdoa itu harusnya tawadhu, merasa lemah, merasa kurang, merasa tidak berdaya. Itulah perubahan yang didapat dari doa. Jadi prayer does not change God, but it changes him who prays. Ajaran kedua, prayer is not asking, it is a longing of the soul. Kalau ini dari Gandhi, doa itu hakikatnya sebenarnya bukan minta, tapi kerinduan jiwa. Jadi kerinduan jiwa, untuk jiwamu itu sebenarnya merindukan Tuhan, merindukan Allah. It is longing of the soul. It is daily admission, pengakuan setiap hari akan kelemahanmu. Tadi sudah dijelaskan di depan. Nah yang terakhir ini yang kita perhatikan, it is better, lebih baik berdoa to have a heart without word. Hatinya hadir meskipun tidak terungkapkan lewat kata, dibandingkan words without a heart. Kalau word without heart itu kayak doa formalitas tadi. Jadi lebih baik berdoa itu pertama-tama hadirkan hatinya. Serius apa yang kamu inginkan. Jadi to have heart without word tidak apa-apa, tanpa harus diwakili oleh mulut dengan kata-kata, tidak apa-apa. Tapi mau diwakilkan ke mulut keinginanmu apa, tidak apa-apa juga. Tapi jangan hatinya tidak hadir. Maksudnya apa? Serius, mantap, jelas yang kamu inginkan. Itu namanya hatinya hadir. Jadi berdoa pertama-tama perhatikan hatimu. Setiap kali berdoa kamu sadar enggak? Sholat itu sebenarnya 90% isinya itu doa-doa. Kamu sadar enggak? Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa. Itu kan doa semua. Tapi kan kamu waktu sholat kan enggak pernah itu pokoknya begitu. Sujud subhanallah subhanallah, Rabbi firli gitu doa. Nah itu berdoa loh ya. Mbak yo minta yang beneran, ya Allah ampunilah aku, kan gitu. Istighfar yang serius, biar Allah mengampuni beneran dosa kita. Oke, itu petuah dari Gandhi.